Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema diinspirasi oleh Roh Kudus. Pembacaan kita saya ambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Tapi saya akan mengajak kita khusus untuk membaca ayat yang ke-21 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa Alkitab kita adalah sebuah buku yang luar biasa. Dia buku yang dahsyat, dia berbeda dengan begitu banyak buku yang ada dalam dunia ini. Kenapa saya katakan bahwa Alkitab ini adalah sebuah buku yang dahsyat luar biasa? Karena dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini sudah berumur ribuan tahun, tetapi sampai hari ini saya mau katakan bahwa Alkitab kita masih tetap relevan untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab adalah buku yang sudah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Saya mendengar, saya melihat banyak sekali orang-orang yang hidupnya berubah ketika mereka berjumpa, ketika mereka membaca ayat-ayat dalam buku ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa Alkitab ini ditulis oleh lebih kurang dari 38 orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda, status sosial mereka berbeda, kedudukan mereka berbeda, latar belakang mereka berbeda, mereka ada di zaman yang berbeda. Tetapi lihat apa yang ditunjukkan oleh Alkitab. Alkitab kita tetap menjadi sebuah kesatuan yang utuh, yang tidak saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Dan saya percaya bahwa walaupun Alkitab ditulis oleh 38 orang lebih kurang, tetapi sebenarnya satu saja penulisnya, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginspirasi penulis-penulis Alkitab, sehingga Alkitab ini sampai hari ini tetap relevan. Dan lebih daripada itu, Alkitab bisa mengubah kehidupan banyak orang. Kalau Roh Kudus sanggup menginspirasi penulis-penulis dengan berbagai macam latar belakang, tingkat pendidikan, status sosial mereka, kedudukan mereka yang berbeda, saya percaya hari ini bahwa Roh Kudus yang sama, yang Tuhan sudah beri dalam hidup setiap kita, itu juga sanggup mengubah, sanggup memberi inspirasi bagi setiap kita. Saya tidak tahu hari ini apa yang sedang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, tapi satu hal yang saya tahu bahwa ada Roh Kudus dalam hidupmu. Dan kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, percayalah ini, Roh Kudus sanggup memberi inspirasi buat setiap kita. Ada ide-ide baru, ada pemikiran-pemikiran baru. Walaupun kelihatannya situasinya sulit buat setiap kita, kelihatannya nggak ada jalan keluar, kelihatannya semuanya sulit buat setiap kita. Tapi saya percaya Roh Kudus ada, Roh Kudus diberikan buat setiap kita, dan dia mampu menginspirasi setiap kita. Saya percaya Roh Kudus sanggup memberikan ide-ide baru. Roh Kudus sanggup memberikan kita jalan keluar lewat pemikiran-pemikiran baru yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Karena itulah kedahsyatan dari Roh Kudus kita. Persoalan buat kita hari ini adalah gini, karena kita belum mengaktifkan, kita belum mengizinkan Roh Kudus sungguh-sungguh menguasai, mendominasi kehidupan kita, sehingga ketika kita mengalami kesulitan, kita coba dengan usaha, dengan cara kita sendiri, kita coba dengan pemikiran kita, dengan ide-ide kita. Kita nggak pernah biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kita. Hari ini, kabar baiknya buat setiap kita. Ada Roh Kudus, jangan putus asa. Paulus katakan begini, bahwa dalam segala hal kami ditekan, kami ditindas. Tapi Paulus bilang, kami tidak putus asa. Kenapa? Karena Paulus tahu sesulit apapun situasinya, dia punya Roh Kudus yang akan memberikan dia jalan keluar, yang akan memberikan dia inspirasi untuk melihat hal-hal yang sebelumnya dia tidak pernah bisa lihat. Ada hal-hal baru lewat dalam pemikiran Paulus yang sebelumnya tidak pernah bisa dia pikirkan, tetapi Roh Kudus sanggup memberi dia inspirasi. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kita. Biarkan dia memberi insight-insight baru buat setiap kita. Karena Roh Kudus ada dalam hidup setiap kita untuk memberi inspirasi. Tidak ada situasi yang sulit dalam hidup setiap kita, karena kita punya Roh Kudus. Berjalanlah bersama-sama dengan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Kita akan lihat Tuhan akan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tidak ada situasi yang sulit bersama-sama dengan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang diberikan buat setiap kami.
Hari ini, sesulit apapun situasi yang kami hadapi, seberat apapun jalan yang kami hadapi, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, Roh Kudus yang ada di dalam kami, akan sanggup memberikan kami inspirasi, sehingga kami tidak akan pernah putus asa menghadapi sesulit apapun situasinya. Karena kami tahu selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan, selalu ada kelepasan yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Hari ini kami mau bebaskan Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kami. Bawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa Surgawi, ini kehidupan yang luar biasa. Hari ini jadi hari yang luar biasa buat setiap kami, karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kita, menginspirasi hidup kita lagi hari ini. Kita akan lihat kemenangan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin.